Halo Sobat Macam-Macamnya, saya Denny Nakdalung. Oke, hari ini saya dapat kiriman reel dari teman, namanya Bang Fahri. Katanya reel ini pingin direview dan dibongkar untuk dicek bagian dalamnya. Cuman sebelum saya lanjut sini, besok saya akan obral reel second, itu termasuk reel-reel saya, terus reel bekas review atau endorse, kemudian ada juga reel titipan dari teman yang dititip dijual di saya kayak gitu. Oke, saya kasih lihat sekilas. Oke, jadi ini reelnya ada beberapa sih, nggak terlalu banyak. Karena banyak yang curi start pada kesini, pada kesini beli reelnya kayak gitu. Masih sisa beberapa. Termasuk reel saya juga, ini saya lelang aja nih. Saya udah bosan pakai. Ada Saltiga 2025 nih, masih seperti baru. Saya pakai paling belum ada 6 bulan deh. Oke, ini saya lelang aja. Free PE nih, free PE Paripas. Siapa tahu ada yang berani beli berapa ya, 11 juta, 12 juta, sikat saja bos. Terus ada joran. Nah, joran ini saya bikin Garuda, ini dari sisa-sisa material dan blank dari project Garuda saya dengan Daido Tempo bulan tahun ini di bulan Agustus kayak gitu. Jadi ini juga saya obral aja nanti. Obral murah ya, bukan lelang. Kalau lelang kan kita mengajukan penawaran, ada bidnya, penawaran harga. Kalau ini saya obral murah aja. Misalnya Black Hole nih, Black Hole yang harganya 10 juta, ini saya jual aja 3 juta gitu misalnya. Ada macam-macam sih. Ada Black Hole, ada Tualen, ada High Lows. Terus ini yang ini banyak nih. Ini nanti murah-murah aja. Saya jual paling 750.000, 950.000, 1.100.000 kayak gitu. Tergantung dari materialnya. Ada yang non Fuji, ada yang Fuji. Yang non Fuji dan Fuji itu real sheet-nya. Kalau ring guide-nya itu Fuji semua. Oke, sekarang kita kembali ke meja review untuk review reel Sigler-nya. Oke, untuk reel Shimano Sigler, kok Shimano sih? Salam mulu, ini udah malam mau nge-review begini nih. Reel Sigler ini, sepengetahuan saya itu buatan Amerika. Dia kayak akurat begitu. Kayak akurat, cuman terkenalnya, terus popularitasnya nggak seperti akurat lah. Kalau yang beredar di Indonesia tuh bajakan akurat. Sigler ini nggak terlalu banyak tahu, dan itu bisa saya lihat dari frekuensi reel yang servis ke DND. Kalau Saltiga, Ossia Jigger, terus reel-reel Cina yang seperti Maguro, terus Tridentec, DND itu banyak banget yang servis ke sini. Nah, sedangkan kalau Sigler ini ya bisa dihitung, bahkan bisa dibilang nggak pernah. Nah, kalau akuratnya masih ada yang nyervis di saya kayak gitu. Oke. Ini kayaknya keterangan-keterangan daripada reelnya deh. Ada skemanya juga. Kalau skema perlu untuk servis stiker. Nah, di boxnya ini saya tertarik banget dengan tulisannya. Jadi kayak gini nih. Niat banget. Handcrafted di Virginia. Jadi ini dibikin di Virginia gitu. Terus di sini juga tulisannya unik nih. Sigler Fishing Reels made in the USA. Our word is our guarantee. Jadi omongan kami garansi gitu. Dijamin gitu. Artinya kayak gitu. Terus ada lagi di sini, reels built for a lifetime. Jadi reel dibikin untuk seumur hidup. For a lifetime. Lifetime itu ya seumur hidup lah. Serviceable is not disposable. Nggak tahu saya artinya, ini tolong diartiin deh. Kalau yang tahu. Nah, yang lebih asik lagi, tulisannya mana dia? Ini kan yang tadi, handcrafted in Virginia. Nah, ini. Oops, upside down. Jadi, oops, yang di bawah
tulisannya dibalik. Ziegler fishing reel not made in China gitu. Jadi saya ngelihatnya ini seperti kayak propaganda gitu. Niat banget tuh kalau kalau si ini tuh pengen nunjukin bahwa reel ini tidak dibuat di China gitu. Jadi tujuannya apa? Ya bisa jadi ya orang-orang yang anti China bisa kemakan dengan kata-kata ini. Nah masalahnya apa gitu loh? Mau dibuat di China kek, mau buat di Batam kek, mau buat di Malaysia kek, apa urusannya selama memang pembuatannya itu sudah sesuai standar, fabrikasi sudah sesuai standar dengan QC-nya, quality of control-nya gitu. Jadi nggak perlu yang begini-begini. Kalau yang begini-begini ini lebih ke arah propaganda menurut saya, seolah-olah kalau sudah dibikin di China jelek aja udah gitu. Padahal banyak yang tutup mata dan banyak yang nggak tahu bahwa dewasa ini apa yang tidak dibuat di Cina gitu loh. Saya tidak membela China, tapi lihat aja di rumah Anda masing-masing. Lihat kipasnya, lihat apanya, magicom-nya, lihat apa lagi, dispenser, lihat segala macam deh. Produk-produk rumah tangga itu sebagian besar ya memang dibuat di China. Bahkan ada propaganda begini, cintailah produk-produk Indonesia, tapi bikinnya di Cina gitu loh. Jadi ayolah kita hilangkan itu persepsi bahwa kalau sudah Cina itu jelek. Enggak begitu. Cina itu negara berkembang. Ini saya nggak pemuja Cina ya. Tapi dibandingkan dengan negara kita beda jauh. Tanpa bermaksud menjelekkan, kita yang dianggap paling apa ya, paling sopan lah, paling ketimuran lah, tapi dibandingkan dengan China kita kalah jauh seperti itu. Oke, supaya nggak ngelantur, tolong ini di anu aja, Pan minta spidol atau apa? Nggak ada, spidolnya nggak ada, jadi saya ginikan ya dah. Ya saya memang begini, mau apa, suka nggak suka ya nggak masalah gitu loh. Saya memang begini. Jadi jangan sebegitunya. Nanti Anda benci Cina, tapi semua barang yang dipakai dari Cina gitu. Anda pemuja Jepang, tapi tidak menghargai karya-karya anak bangsa yang membuat reelnya di Cina gitu. Nggak usah jauh-jauh, saya sebut aja tetangga dekat saya Daido, bikin reelnya semua di Cina itu, gitu. Reelnya kan bagus-bagus. Dalam artian sudah mulai berkembang, sudah mulai diteliti, sudah mulai dikembangkan. Jadi kalau ada yang begini, sebaiknya tulisannya begini aja. No problem. No problem, China. Oke. Banyak kok importer-importer yang jualan dari China sukses-sukses semua. Oke, ini lebih ke propaganda nih menurut pendapat saya, seolah-olah menjelekkan China. Jangan begitulah. Oke, selama reelnya sudah sesuai dengan QC-nya, sudah sesuai desain, kemudian sesuai dengan settingan atau kebutuhan daripada pemancing, ya nggak masalah kayak gitu. Lanjut lagi, sekarang penampilan reelnya. Ini kayak semacam segel, saya potong aja lah. Ziegler. Reelnya memang terlihat seperti akurat, tapi bobotnya tidak seberat akurat. Jadi kemungkinan ini materialnya pakai aluminium yang lebih ringan. Seperti itu. Terus desainnya juga biasa-biasa saja. Ini semacam tidak ada... Aneh, ini malah justru ininya ikut muter ini. Apakah ini bisa dibuka? Sebentar, saya akan coba buka aja dulu. Karena handle ininya ikut muter. Kalau di sini tidak ada bearing ya sama dengan rugi lah. Coba saya akan buka dulu. Sulit, nggak bisa dibuka. Oke. Nggak ada bearing ini. Nggak ada bearing, jadi, dan ininya ikut muter gitu. Terus desainnya juga kayak super simple begini. Ini free-nya jalan, jadi bisa dilihat di sini. Dan ini harganya 6 jutaan ya.
6 jutaan, apakah worth it 6 jutaan? Kalau saya sih lebih ke akurat aja sih sebenarnya, yang sudah terbukti gitu. Nah, ini free-nya jalan. Oke, suaranya juga ngerosok. Terus ada semacam pengunci. Jadi kalau untuk target gede-gede, biasanya memang ada penguncinya kayak gini, sehingga ketika real footnya ini masuk ke joran itu lebih kuat ya. Biasanya untuk reel trolling. Jadi ada ininya. Di reel Maguru juga ada kayak ininya. Oke, kemudian putaran ya. Putarannya kasar banget ini. Jadi kalau Anda berkomitmen untuk membeli sebuah reel mahal yang putarannya halus, oke lah, jangan jauh-jauh dari OJ, Saltiga, mungkin kalau cari yang kuat bisa Jigging Master atau Maxell juga bisa. Di luar daripada itu ya sudahlah. Kalau 6 juta dengan suara begini mungkin kalau saya sih ya nggak jadi beli lah. Nggak jadi beli, karena saya kalau sudah 6 juta setidaknya ya kamikaze gitu, atau setidaknya ya OJ, larinya ke OJ kayak gitu. Oke. Ini ada semacam tension peer-nya. Ini juga tanggung banget, kayak peer kecil begini, peer kecil untuk tension di sini. Terus ini bautnya gede-gede. Saya akan coba buka dulu. Saya akan buka. Ini kayaknya reel simple pada umumnya sih, reel lever drag simple. Kalau ini terlalu simple ya. Bautnya gede-gede juga, besar-besar ya. Bautnya besar-besar begini. Cuman pemegang daripada bodinya pendek. Sependek ini dia. Pendek banget, jadi riskan ini. Dol sedikit aja ya repot gitu. Jadi cukup saya putar sedikit saja, saya sudah bisa ngelepas ini si bodinya ini, bodi daripada sigler ini. Nah udah, nggak perlu banyak-banyak, udah lepas aja dia. Oke. Terlalu simpel banget untuk sebuah reel OH. Nah cukup begini aja udah. Dia single drag. Jadi kalau head to head dengan akurat ya, saya pastikan pilih akurat lah. Ini single drag dia. Single drag. Support 2 bearing. Nah kayak gini. Udah begini doang. Terus untuk gear stainless steel. Stainless steel. Sama-sama stainless steel, jadi wajar kalau dia berisik, karena di reel apapun kalau sudah basic gearnya adalah stainless steel, ketemu dengan stainless steel, dia pasti akan berisik. Cuman kalau penempatan cutting daripada gearnya benar, misalnya posisinya, presisinya bagus, tepat ya, gapnya sesuai, meskipun dia sesama stainless steel, tetap halus gitu, tetap halus, terutama yang cuttingnya miring. Kalau ini kan cutting lurus nih, cutting lurus ya, dia kasar, dia berisik. Oke, kita cek one way-nya coba. Wah, nggak bisa dibuka. Terlalu keras nih. Nggak kuat tangan saya. Oke, pakai kunci terakhir.
pakai kunci ini. Kalau nggak bisa dibuka ya udahlah, nggak usah dibuka, nggak usah dipaksa. Ini biasanya kunci terakhir. Wah, bisa. Harus mecah Loctite-nya dia. Jatuh dia. Mana dia, Bang? Ya. Di bawah kursi saya, di bawah kursi. Oh, ini udah. Ya, oke, makasih, Bang. Jatuh dia. Untung ada Om Alpan yang mendampingi di belakang saya. Montu sudah pulang. Orang tua. Nanti ditonton nanti. Jadi kita ini sering beli Montu. Oh, ininya yang salah satu penyebab kasarnya. Jadi semacam ada benturan. Ini kan docking nih. Jadi docking itu kayak semacam ini. Bisa jadi selain bunyi ini gear dengan pinion gearnya, jadi bunyi ini juga, makanya terlihat dan terdengar kasar. Kalau ini dihilangin pasti nggak kasar ya. Kayak gitu aja sih. Jadi tidak 100% suara kasar tersebut dihasilkan oleh friction ataupun gesekan daripada drive gear dan pinion gear. Jadi si docking ini jadi tak ubahnya seperti Maguro Deep Egg atau Jigging Master tuh yang ada suara kret kayak gitu. Cuman ini kan gede-gede geriginya nih, gede-gede geriginya, terus dockingnya juga gede gini. Jadi ya udah benturan terus ya, tek kayak gitu. Oke, jadi memang simple. One way-nya juga kecil kayak one way spinning gitu. Jadi untuk sebuah reel yang seharga 6 juta, kalau saya enggak dulu deh. Enggak dulu, tapi tetap saya apresiasi sama teman saya, Bang Fahri. Terima kasih Bang sudah kirim reelnya untuk cari tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli Sigler dengan harga 6,5 juta, ya pertimbangannya seperti ini. Dari strukturnya ya masih sangat sederhana. Kalau head to head dengan Accurate, saya pastikan ini jauh dengan Accurate. Terus kita lihat juga after sales-nya, ketersediaan spare part. Kalau Accurate kan pasti tuh ada dia kayak agen resminya di Indonesia, siapa yang pegang Accurate gitu. Sama juga Jigging Master juga gitu. Misalnya Accurate, saya sebut aja namanya Om Martin. Kalau Jigging Master, Om Taufik. Terus kalau Maxell, Om Joko, itu saya kenal semua gitu loh. Jadi ya kayak ada agen resminya. Kalau DND ya saya, Denny Nakdalung kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Sigler ini ya kita juga harus cari tahu. Setidaknya kalau nanti kenapa-kenapa ya kita bisa hubungi agen resminya, di mana nanti agen resmi tersebut akan bisa menyediakan spare part-nya kayak gitu. Kalau ini misalnya nggak jelas, ya udah mundur aja kayak gitu. Oke, terima kasih sudah nonton konten saya. Singkat saja dan mohon maaf kalau saya sudah jarang-jarang bikin konten karena ya kalau teman-teman yang ikutin saya di Facebook, di TikTok, ya servisan saya sedang banyak-banyaknya sekarang gitu. Jadi target sehari itu 20-30 harus selesai. Kita kerjanya bertim, berbanyak kayak gitu. Kalau ada barang-barang yang belum direview ya harap dimaklumi, meskipun kadang-kadang bahan review ada saja seperti ini nih. Poseidon SW, terus kemarin saya pakai mancing ini ada kendala nih. Si Spectre Mutant ini dragnya lolos. Jadi gini. Ini kena tuna berapa kilo ya? Paling 4 kilo sampai paling gede kayaknya 6,5 apa 7 kilo. Ini lari sudah di fullin pun tetap lari, kayak nggak ada pengereman. Nah kayak ini. Nah ini sudah full sekalipun. Nah ini sudah full ini dengan gampang. Nah gampang banget. Makanya kemarin ini sudah saya fullin. Di strike tuna tetap lari, saya bingung ini udah full tapi tetap lari gitu, dan larinya nyendat ya, ada yang tali saya sampai putus kayak gitu. Oke, nanti akan saya
bedah lebih lanjut lagi. Pun sama halnya dengan si ini, si Neptuna ini, kayak gitu. Ini juga sama. Sudah di fullin pun, nah ini udah full nih. Masih gampang banget. Oke, nanti saya akan lanjutkan reviewnya, saya akan cari tahu sambil ya kita berikan masukan untuk kekurangan, untuk kelebihan bisa kita pertahankan, semoga menjadi lebih baik lagi. Cuman kemarin info dari ownernya Daido, infonya, kalau tuna segede itu ya pasti lari gitu katanya. Cuman kalau saya dulu Spectre yang sebelumnya, yang non-mutant, itu paten dragnya, jadi strike ikan 14 kilo itu nggak apa-apa dia. Sedangkan kalau saya kemarin strike tuna 5-7 kilo aja sudah lari jauh dia. Oke, nanti akan tetap saya analisa, saya berikan masukan sehingga nanti akan menjadi lebih baik lagi. Saya Deddy Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.